Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami atas nama Subaidah, nomor NIM 2018.096.01.1640 IAIN Al-Qadiri. Kami di sini akan memaparkan dari salah satu mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh dosen kami. Beliau adalah Bapak Fikri Farihin yang kami hormati. Yaitu dengan materi kaitan antara pendidikan internasional, global, dan komparatif. Cita-cita mewujudkan perdamaian dunia. Dewasa ini telah berkembang 3 macam disiplin ilmu yang masing-masing berorientasi pada terwujudnya perdamaian dunia atau world peace sesuai dengan urutan kelahirannya. Ketiga disiplin ilmu tersebut secara berturut-turut adalah pendidikan internasional, pendidikan komparatif, dan pendidikan global. Ketiganya berkembang sebagai ilmu dengan berorientasi pada terwujudnya perdamaian dunia, sehingga orientasi inilah yang menjadi titik singgung di antara ketiganya. Secara historis, dari ketiga disiplin ilmu di atas, yang pertama kali muncul adalah pendidikan internasional. Disiplin ilmu pendidikan internasional lahir lebih awal sebagai refleksi dari adanya keprihatinan beberapa ahli atas situasi dunia yang diwarnai aneka konflik antar bangsa, yang memerlukan aneka upaya agar tercipta suasana pergaulan dunia yang harmonis. Kemudian disusul dengan munculnya studi pendidikan komparatif sebagai upaya sistematis para ahli dalam mempelajari sistem pendidikan di negara lain di luar batas negeri sendiri. Selanjutnya, pendidikan global muncul belakangan sebagai suatu studi dengan tujuan menumbuhkan kesadaran warga bangsa di masing-masing negara agar menyadari pentingnya menjaga kehidupan kolektif secara global, karena problem hidup di suatu wilayah dunia akan dirasakan akibatnya pula oleh seluruh warga dunia secara global. B. Pendidikan internasional dan sejarahnya di banyak kawasan. Pendidikan internasional, international education, dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan. Imam Barnadib tahun 1994. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selanjutnya muncul beberapa lembaga yang dikenal sebagai lembaga pendidikan internasional. Kategori internasional pada lembaga pendidikan internasional tersebut bisa dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikannya yang berasal dari beberapa negara, atau sisi kurikulumnya yang sudah disesuaikan dengan standar internasional, atau juga siswa-siswinya banyak yang berasal dari beberapa negara. Satu, pendidikan internasional di Eropa dan Amerika. Pada abad pertengahan, kira-kira abad 13, di Eropa sudah mulai ada beberapa tanda munculnya Renaissance. Pada saat itu, seorang penasehat Raja Prancis Philip IV bernama Pierre du Bois tahun 1250 sampai 1321 mengusulkan supaya diadakan sekolah internasional. Sekolah ini bertugas menanamkan rasa saling mengerti antar bangsa dan menumbuhkan kerjasama antar bangsa, dan biayanya diambilkan dari anggaran perang. Cita-cita Du Bois ini dilatar belakangi oleh adanya tanda-tanda Renaissance. Pada akhirnya, Bois ini menulis buku yang berjudul Penemuan Kembali Tanah Suci. Pendidikan internasional di Asia Barat dan Selatan. Fenomena mengenai cita-cita dan upaya-upaya mewujudkan adanya pendidikan internasional tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara Eropa,
Jauh sebelum itu, di beberapa negara Asia juga telah diupayakan mewujudkan pendidikan internasional. Kawasan Timur Tengah, tepatnya di Baghdad, Irak, pada tahun 830 Masehi telah berdiri universitas dengan nama Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah ke-8 Bani Abbasiyah bernama Al-Ma'mun. Kegiatan utama universitas ini adalah melakukan studi dan menerjemahkan naskah-naskah klasik dari Yunani seperti karya buku-buku Plato, Aristoteles, Pythagoras, serta memberikan pelayanan pengajaran dan penyelidikan terhadap bermacam-macam ilmu kepada para pelajar yang datang dari penjuru dunia. 3. Pendidikan internasional di Asia Timur dan Tenggara. Di kawasan Asia Timur terdapat pula program pendidikan internasional yang menjadi ajang pertemuan dan pengkajian ilmu pengetahuan para pelajar dari banyak negara, sebagaimana yang terdapat di Asia Selatan dan Barat. Menurut William W. Brickman, Imam Bernadib 1994 diungkapkan bahwa pada abad 8 dan 9 banyak pemuda Jepang yang menjadi mahasiswa beberapa perguruan tinggi di negara Cina. Sebaliknya banyak juga pemuda Cina yang menjadi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi Jepang. C. Pengembangan pendidikan komparatif. Dengan semakin meningkatnya aneka upaya pendidikan internasional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang lebih harmonis yang melibatkan ahli-ahli dari banyak negara, maka para ahli menjadi tergerak hatinya untuk mempelajari keadaan negara lain. Mereka terlibat aktif dalam upaya mewujudkan kehidupan dunia yang saling menghargai satu sama lain melalui pendidikan internasional. Mereka juga mempelajari negara lain, khususnya tentang sistem pendidikan di negara lain tersebut, agar bisa diterapkan di negerinya sendiri. Upaya mempelajari sistem pendidikan di negara lain agar dapat diadopsi dan diterapkan di negeri sendiri merupakan bentuk kegiatan pendidikan komparatif. D. Pengembangan pendidikan global. Dalam beberapa literatur pendidikan dan literatur ilmu-ilmu sosial, istilah pendidikan global, global education, dikenal juga perspektif global, global perspektif. Pendidikan global untuk perspektif global, global education for a global perspective, dan perspektif global dalam pendidikan, global perspective in education. Semua istilah tersebut memiliki kandungan isi dan metode yang sama. Namun di Indonesia, ilmu ini lebih dikenal dengan nama perspektif global atau global perspektif, yang dipahami sebagai ilmu atau studi yang menanamkan cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Atau Nursid Sumaat Maja dan Kuswaya Wihardit tahun 2001. Perbandingan pendidikan internasional, global, dan komparatif. Pada bagian awal pembahasan bab ini telah dijelaskan bahwa pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif memiliki keterkaitan satu sama lain. Salah satu keterkaitan ketiganya adalah terletak pada orientasi dari masing-masing mereka yang berujung pada terwujudnya perdamaian dunia atau world peace. Menurut Suryati Sidarto tahun 1989, pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif ketiganya mempunyai tujuan-tujuan pendidikan yang banyak bermuatan ranah efektif. Namun apabila diurutkan mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah muatan efektifnya, maka urutannya adalah pendidikan global menempati urutan ke atas teratas, kemudian disusul pendidikan internasional, dan terakhir adalah pendidikan komparatif.
Mungkin hanya itu yang kami dapat ringkas. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.